Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Irma Dedi. Saya dari kelas manajemen B. Di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai poin pertama tugas kombis, yaitu tentang mencari artikel dalam jurnal mengenai sistem informasi dan manajemen, sistem informasi akuntansi. Nah, di sini ada beberapa link dan saya akan menggunakan Google Scholar ya. Di sini kita tinggal klik saja. Kita tunggu dulu. Nah, ini muncul Google Cendekia. Kita tinggal klik sistem informasi manajemen terlebih dahulu. Oke, di sini banyak ya beberapa artikel tuh, bisa di scroll ke bawah. Ini banyak banget. Sekarang aku klik yang pertama. Di sini kita bisa baca-baca dulu ya, banyak banget nih. Nih, aku pilih dulu sebentar. Di sini aku mau coba ngambil yang bentar ya. Enggak nih, yang mana ya? Nah, untuk mengunduhnya kita klik ini. Nah, ini ada bacaan drive unduhan. Kita buka drive aja biar bisa kebuka ya. Nah, tuh udah kebuka. Ini udah dalam bentuk PDF ya. Ini mengenai sistem informasi manajemen oleh Miyarso Dwi Aji. Oke, di sini aku baca dulu. Nah, berhubung aku udah baca-baca dulu ya dari tadi nih, bisa di scroll aja. Biar lebih jelasnya kita ambil pengertian sistem informasi manajemen. Jadi ini ada beberapa ya pengertian. Nah, ini ada 3 pengertian dan dapat ditarik kesimpulan bahwa SIM adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Untuk pengertiannya sendiri ini ada beberapa ya. Ada menurut Kroenke, ada menurut Leo, dan ada menurut Stoner. Bisa dibaca aja biar lebih jelas di sini. Nah, ini juga ada karakteristik, cara kerja, dan aplikasi sistem informasi manajemen. Nih, berhubung aku udah baca ya, ini contoh aplikasi sistem informasi manajemen. Banyak banget ya di sini. Nah, nih ini juga ada sistem informasi di perpustakaan, kayak gitu-gitu, banyak ya. Nih, ini ada data dan organisasi. Seperti informasi mempunyai 3 tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu yang pertama mendukung kegiatan usaha, mendukung pengambilan keputusan manajemen, serta mendukung persaingan keuntungan strategis. Nah, ini banyak banget ya, tinggal dibaca aja. Ini mengenai sistem informasi manajemen, ini artikelnya ya. Nah, udah jelas banget ya tuh. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini banyak banget ya di sini tuh. Bukan hanya satu, banyak banget. Tinggal diklik aja, kalau mau diunduh tinggal klik buat diunduh. Oke, kita kembali lagi. Ntar aku. Nah, sekarang kita cari sistem informasi
akuntansi. Sama di sini kita scroll ke bawah juga, ini banyak banget ya artikelnya tuh, ada beberapa nih. Oke, kita klik aja di sini. Nah, kita baca-baca dulu. Berhubung aku udah baca-baca juga, lalu aku pilih yang bukan ya, kita cari yang mau ditampilkan. Ntar ini nah, ini bisa di scroll aja ya, terus ke sini balik lagi kalau nggak salah ini. Coba diklik aja, nanti mulai mundur ya kalau nggak salah. Bentar. Nah, ini udah langsung kebuka di PDF-nya ya, ini dalam bentuk begini. Nah, ini sistem informasi akuntansi. Teknik dan dokumentasi sistem informasi akuntansi pada sebuah PT ya. Nah, ini coba bisa dilihat, scroll ke bawah. Nih ada beberapa pengertian ya. Kita bisa lihat, scroll lagi definisi ini ya. Oke, ada lagi yang bentar. Nah, yang ini coba. Kita klik linknya. Oh, tuh udah mulai mengunduh. Bentar ya, tunggu mengunduh dulu. Nah, unduhan selesai, bisa langsung diklik di sini biar nampil ya PDF-nya. Ini salah satu cara mengunduh artikel biar tampil ya. Nah, ini udah langsung masuk ke aplikasi WPS. Berhubung aku di sini pakai HP, jadi pakai WPS ya munculnya. Nah, ini ada sistem informasi akuntansi berbasis elektronik data processing. Nah, kita tinggal baca-baca aja di sini. Berhubung aku udah membacanya ya. Nah, kita cari sistem definisi dari sistem informasi akuntansi. Jadi, sistem informasi akuntansi adalah komponen organisasi yang dirancang untuk mengolah data keuangan jadi informasi atau laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Data dapat diolah menjadi informasi dengan cara manual maupun dengan bantuan komputer. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan juga dengan bantuan komputer. Nah, di sini ada juga beberapa pengertian serta bisa dibaca-baca ya di sini, di scroll aja ke bawah. Nah, ini juga ada beberapa komponen ya dalam sistem informasi akuntansi. Seperti ada manusia, ada komputer dan mesin otomatisasi. Nah, ini juga ada program komputer, ada database, ada sistem pengkodean, ada dokumentasi, ada laporan juga. Ya, di sini banyak banget ya. Nah, ini ada jenis pengawasan ya, ada 2 gitu. Nah, seperti ini tinggal di scroll aja. Nah, kalau udah kita kembali lagi.
Oh iya, kalau udah kita kembali lagi ke mana yang tadi ya. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, ini tinggal kembali aja. Nah, jadi bisa diklik aja di sini ya. Kalau mau mencari sesuatu tinggal gampang aja dicari. Nah, selanjutnya untuk download buku dan cetak, di sini saya mengklik tinggal download dan cetak aja. Tinggal diklik aja ya ini link ini. Dan kebetulan saya sudah, nah ini hasil download saya. Sebentar ya, agak lama. Nah, ini mengenai buku komputer bisnis. Nih, di sini ada aplikasi angsuran dengan Excel, analisis kekayaan bisnis, Excel keuangan, Excel statistik, serta SPSS praktis. Di sini tinggal dibaca-baca aja. Di sini lengkap banget ya, ada pengertian SIM, ada pengertian SIA juga di sini. Nah, coba kita scroll. Nah, ini di sini ada pengertian komputer bisnis. Ada perangkat-perangkat yang berhubungan dengan komputer bisnis. Di sini ada hardware, ada software, ada brainware ya. Ada manfaatnya juga di sini bisa kita baca. Nah, di sini ada pengertian SIM, ada sistem, ada informasi, ada sistem informasi, ada akuntansi, ada sistem informasi akuntansi. Ada pengertian sistem informasi manajemen juga di sini. Tadi di awal saya sudah menjelaskan ya. Ini cuma referensinya aja dari bukunya nih. Ada peran komputer dalam SIA dan SIM juga. Kita lihat. Nah, ini banyak banget ya. Ada aplikasi komputer bisnis dengan Excel untuk time value of money. Nah, kita tinggal scroll aja ke bawah. Ini banyak banget. Nah, ini nggak bisa aku baca satu-satu ya, tapi ini udah aku baca semua. Ini banyak banget penjelasan-penjelasan yang mudah dipahami. Nah, ini ada pengolahan data, penelitian Excel, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan mengenai tugas poin ke-11, yaitu penjelasan tentang materi saham. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin ya tentang materi saham, dan berhubung saya sudah mencari jawabannya dan sudah saya satukan di dalam Word. Nah, ini hasil yang sudah saya kerjakan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini ada beberapa poin-poin penting mengenai materi tentang saham. Di antaranya yang pertama yaitu, apa sih arti saham? Jadi, pengertian saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat kita memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya kita sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibeli. Nah, untuk poin kedua yaitu ada segmen saham berdasarkan perusahaan terbagi 3. Ada pada pasar reguler, ada pada pasar tunai, serta pada pasar negosiasi. Untuk laporan keuangan, ada contoh laporan keuangan 5 tahun terakhir. Di sini saya mengambil PT ya, namanya itu PT Astra Argo Lestari Tbk. Ini salah satu contoh yang saya ambil, yang saya dapatkan ya. Ini ada ringkasan laporan posisi keuangannya. Ini ada laporan keuangan neraca atau balance sheet ya kalau disebutnya. Nah, ini di sini bentuknya seperti ini, bisa dilihat. Oke, kita lihat ini. Ini PT ini bergerak di bidang perkebunan, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, konsultan, dan jasa juga ya. Nah, ini di sini melakukan penawaran umum perdana saham biasa kepada masyarakat sebanyak 125,8 juta saham, dan juga dengan nilai nominal 500 per saham ya, seperti ini bisa dilihat. Dari laporan keuangan di atas sebagai contoh ya, kita bisa melihat bahwa semua komponen laporan keuangan neraca perusahaan meliputi total aset mengalami kenaikan, total liabilities atau kewajiban mengalami penurunan, dan total equity atau modal mengalami kenaikan. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham.
Terdapat ada faktor internal atau dari dalam perusahaan dan juga ada faktor eksternalnya ya di bawah. Faktor internal itu meliputi aksi korporasi perusahaan, baik buruknya fundamental perusahaan serta kinerja perusahaan di masa depan. Nah, kalau untuk faktor eksternalnya meliputi ada ekonomi makro, ada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, lalu ada panic attacks ya atau kepanikan gitu seperti, dan ada juga kebijakan pemerintah, kemunculan bandar saham. Nah, iya. Ini ada jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Di sini saya hanya menyertakan linknya ya, dan bisa kita lihat ini hasil dari link itu. Nah, karena ini sangat terlalu banyak ya kalau dimasukkan ke dalam Word gitu. Mari kita lihat. Nah, ini seperti daftar-daftar saham ya, coba. Nah, ini contohnya ya. Kodenya ada kode A seperti AALI, ABA, ABDA, ABMM, ACES, ACST, ADES, ADI, ADMF, ADMG. Nah, untuk melihatnya lagi kita bisa next. Proses ya, sebentar. Mohon maaf. Nah, ini sedang memproses ya. Nah, ini sangat banyak sekali ya, ada Adro, ada Agar, ada Agil ya seperti ini. Nah, ini termasuk jumlah dan daftar saham ya yang berdasarkan abjad, bisa dilihat. Ini sangat banyak sekali. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini ada beberapa istilah dalam saham. Iya, dalam saham itu ada beberapa istilah yang sangat terkenal ya. Ini saya tidak mengambil semuanya, ini hanya beberapa contoh saja ya seperti itu. Ini ada HK atau disebut hajar kanan, yang artinya untuk calon pembeli suatu saham yang sedang rally akan langsung membeli harga di offer dengan maksud menghindari antrian dan agar bisa dapat langsung mendapatkan barangnya tersebut. Ada haki atau hajar kiri, artinya untuk penjual. Tadi kalau untuk calon pembeli, ini untuk penjual yang akan menjual barangnya di harga bid atau harga di bawah harga pasar saat itu, dan biasanya dilakukan oleh penjual saat harga saham tersebut turun ya. Terus ada bullish, merupakan kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Bullish juga sering disebut banteng, adalah kondisi pasar atau market yang saat itu sedang mengalami kenaikan harga secara umum ya. Lalu ada bearish, sepertinya artinya itu lawan kata dari bullish ya, atau kecenderungan harga saham mengalami penurunan. Kalau tadi bullish itu penaikan, kalau bearish itu penurunan. Berasal dari kata bear atau beruang, adalah kondisi pasar atau market yang saat itu sedang mengalami penurunan secara umum. Ini untuk lot atau adalah satuan standar dalam transaksi jual beli saham. Nah, untuk selanjutnya di sini ada praksi harga, yaitu perubahan pergerakan kenaikan ataupun penurunan harga saham yang ditransaksikan di BI. Ada juga dividen, adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dan telah disetujui oleh RUPS. Ada juga kumdet, adalah hari di mana masih mendapatkan hak dividen sampai ditutup pada akhir perdagangan di BI. Ada juga bid, yaitu penawaran atau minat beli. Antrian beli saat bursa berjalan. Ada juga offer, adalah penawaran jual, antrian jual bursa saat berjalan. Ada cut loss, adalah upaya menjual saham saat dalam posisi rugi untuk menghindari kerugian yang lebih besar atau banyak. Selain itu ada capital gain, yaitu selisih antara harga beli dan harga jual. Ada capital loss, yaitu kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Kalau tadi capital gain itu selisih antara harga beli dan jual ya. Nah, itu adalah beberapa istilah-istilah yang terdapat dalam saham. Di sini saya hanya mengambil beberapa contoh saja.
Sebenarnya masih banyak lagi, bisa dilihat dan di searching saja ya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu perbedaan atau antara menabung di bank atau menabung saham ya. Judulnya menabung di bank versus menabung saham, atau dalam bahasa kitanya itu sering disebut investasi ya. Kita harus mengetahui dulu apa perbedaan menabung dengan investasi. Jadi, menabung adalah sebuah kegiatan memisahkan sejumlah uang untuk disimpan dan uang tersebut masih dapat digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Jadi, menabung biasanya dilakukan untuk tujuan jangka pendek. Nah, sedangkan kalau berinvestasi yaitu kegiatan menyimpan uang untuk kebutuhan yang jangka panjang dengan tujuan utamanya ya yang jelas untuk mendapatkan keuntungan. Terdapat beberapa perbedaan antara menabung dengan berinvestasi. Di antaranya meliputi satu, kemudahan dalam mengakses. Dengan menabung, kita bisa mengakses uang kapan saja, kapanpun dan dimanapun. Berbeda halnya dengan investasi, saat kita menginvestasikan sejumlah uang, maka kita juga bisa mengakses hasil investasi tidak bisa secara mendadak karena ada ketentuan periode pengambilan hasil investasi. Untuk yang kedua, itu perbedaannya ada risiko dan bunga. Kalau kita berbicara soal risiko, menabung bisa dikatakan punya risiko yang sangat kecil karena sistem keamanan yang sudah cukup canggih. Nah, kalau untuk investasi, karena imbal hasilnya lebih besar, maka risiko akan kehilangan dalam investasi pun lebih besar ya dibandingkan dengan menabung. Untuk poin ketiga yaitu ada bentuk atau produk. Kalau tabungan pada umumnya berupa uang yang disimpan di bank sebagai tabungan atau deposito, sedangkan dalam investasi terdapat beberapa jenis produk. Namun pada umumnya ada dua jenis investasi, yaitu investasi melalui aset real dalam bentuk fisik seperti emas dan properti. Ada juga investasi dalam bentuk keuangan yang dilakukan melalui berbagai produk pasar modal seperti reksadana, saham, dan juga obligasi. Selain itu, yang membedakannya yaitu fungsi. Tabungan merupakan pilihan yang tepat karena kita dapat menggunakannya sewaktu-waktu. Sementara kalau investasi memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan jangka panjang dari hasil pengembangan aset yang dimiliki. Oke, untuk nomor 5, poin kelima yaitu kemudahan akses dalam simpanan. Saat menyimpan atau menabung, mungkin kita hanya perlu memindahkan uang tersebut ke bank. Sedangkan kalau investasi, prosesnya seperti membeli meskipun prinsipnya sama seperti bank, yaitu memindahkan uang ke sebuah rekening. Untuk perbedaannya ada poin ke-6 yaitu profit investasi lebih besar, poin ke-7 profit tabungan rendah tapi minim risiko, dan poin ke-8 yaitu pilihan investasi beragam. Jadi itu ya beberapa penjelasan mengenai materi saham yang bisa saya sampaikan, dan di sini bisa dilihat-lihat lagi ke atas, bisa di-scroll. Ini penjelasan lebih lengkapnya sudah saya kumpulkan di Word ya. Nah, untuk list saham secara keseluruhan tadi saya sudah tampilkan di awal. Dan untuk saham yang menurut kita bagus untuk investasi jangka panjang maupun jangka pendek, di sini ada beberapa ya di antaranya. Oke, kita search dulu. Ini hasil yang saya cari. Ada 5 saham blue chip ya yang termasuk bagus untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, di antaranya satu BBCA atau Bank BCA, yang kedua UNVR atau Unilever, yang ketiga BBRI atau Bank BRI, yang keempat telekomunikasi, dan yang kelima CBV Sukses Makmur. Nah, untuk ininya bisa dibaca aja di sini langsung. Ini merupakan saham yang menurut saya baik untuk investasi jangka panjang ya. Nah, di sini ada juga penjelasannya, tinggal dibaca aja. Kebetulan saya udah baca. Nah, ini ada Unilever. Ini ada iklannya, mohon maaf. Nah, bisa kita lihat sendiri. Ini ada BBRI.
sambil di scroll aja ya langsung. Nah, ini dia ada harga sahamnya. Ini ada Telkom. Nah, ini juga di sini ada grafiknya ya. Dan ini ada ICBP. Nah, ini ada alasannya kenapa bisa bagus. Nah, kita lihat aja ininya. Kenaikannya ya. Oke. Oke, untuk tugas poin ke-12 yaitu membuat akun di Stockbits, RTI, dan beberapa aplikasi lainnya ya. Ini cara membuat akunnya. Di sini langkah awal yang harus kita lakukan yaitu kita mengunduh dulu beberapa aplikasinya seperti RTI, Stockbits, dan ada Rally Mobile dan masih banyak lagi ya, ada Neovox seperti itu. Tapi di sini saya akan menggunakan 2 aplikasi saja untuk membuat akun sebagai contoh ya. Di sini ada Stockbits dan RTI. Cara menginstalnya kalau belum tersedia di handphone, tinggal kita ke Play Store ya, langsung diketik saja Stockbits, begitu juga dengan RTI. Nah, nanti langsung saja diinstal terlebih dahulu aplikasinya seperti ini. Nah, ini untuk keamanan pemasangan dicekal ya. Sumber tidak diketahuinya izinkan. Nah, di sini kita tinggal klik pasang aja ya. Kebetulan saya sudah memasang aplikasi itu. Kebetulan aplikasi itu udah terpasang ya. Nah, kita coba membuka Stockbits terlebih dahulu. Nah, di sini ada pembacaan, yaitu ada daftar dan login. Kalau untuk yang belum mempunyai akun, kita pilih daftar. Kalau untuk yang sudah mempunyai akun, bisa login aja ya. Karena di sini aku belum punya akun, jadi di sini aku klik daftar. Daftarnya itu bisa daftar dengan Google, daftar dengan Facebook, atau daftar dengan email ya. Ada beberapa pilihan. Berhubung di sini aku mau pilih daftar dengan Google aja yang gampang. Oke, kita klik. Nah, di sini akunnya tinggal diklik aja ya. Setelah itu sedang memproses. Nah, ini udah masuk nih. Dan ini kita klik selanjutnya aja sesuai nama. Ini username aja ya. Pasportnya kita bikin pasport aja ya. Di sini bisa pasportnya bebas ya, terserah kalian. Ntar dulu. Nah, lalu masukkan nomor HP. Oke. Oke, lalu klik box. Nah, ini sedang memverifikasi bahwa akun ini masuk ya. Kita tunggu kode verifikasinya dulu ke SMS aku. Oke, klik selanjutnya aja. Nah, ini ada bacaan registrasi berhasil ya. Nah, berarti di sini kita scroll aja nih. Ini jadi begini ya. Nah, berarti ini done ya. Ini
tuh udah ada ya. Kalau udah gini kita down. Nah, ini udah masuk. Ini kita masuk di stock list ya. Nah, untuk aplikasi yang kedua yang aku gunakan di sini ada RTI. Caranya sama ya, kalau belum ada di HP atau di laptop tinggal diinstal aja. Berhubung aku udah pakai, udah menginstal maksudku, jadi tinggal masuk aja ya. Kita klik dulu RTI. Nah, di sini tinggal klik aja. Ini register kalau belum punya akun ya. Kalau udah punya akun tinggal login aja, sama aja kayak yang tadi. Berhubung aku belum punya akun, jadi aku pilih register. Nah, di sini kita harus mengisi dulu email, password, dan nomor handphone juga ya. Sekarang berarti kita tinggal masukkan email kita masing-masing. Lalu masukkan apa ini, paspor ya, paspor kita. Nah, ini konfirmasi paspornya. Nih, nah ininya tinggal di checklist aja ya. Ntar aku mau lihat dulu. Oke. Habis ini langsung aja kita klik register. Nah, di sini kita diberitahukan gini, please make sure. Jadi maksudnya ini email kita valid atau enggak gitu. Di sini aku pilih yes. Nah, habis ini kita disuruh mengecek verifikasi ya yang masuk ke email kita. Boleh sekarang aku langsung cek aja dulu ya ke email aku. Udah apa belum gitu, udah masuk apa belum. Sih banyak banget ya emailnya, mohon maaf nih. Kita cari kontak masuk ke akun aku. Nah di sini udah masuk ya. Tuh kita lihat. Dulu. Nah, di sini udah masuk, ada dari RTI. Thanks for joining RTI Business katanya ya. Coba kita lihat dulu. Nah, if you in addition to link your copy paste into address katanya. Oke, kita balik lagi ke RTI nya. Taruh tulisan view dan notes spam folder. Jadi suruh klik ini. Nah, your email address has been success. Jadi maksudnya kita udah dapat login di RTI Business ini ya. Nah habis ini berarti kalau udah gini berarti kita udah masuk ya. Tinggal di scroll aja ke bawah.
kita cari-cari seperti ini. Nah, jadi gitu ya caranya. Nah, berarti ini kita udah masuk. Selain RTI sama Stockbit, juga di sini aku udah menginstal beberapa aplikasi, ada Newhots, Rally Mobile, dan iVote Tapi di sini aku mencontohkan membuat akunnya hanya di 2 aplikasi aja, yaitu RTI dan Stockbit ya. Oke, baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari aku mengenai poin tugas dari nomor 2, nomor 11 sampai dengan nomor 12. Terima kasih dan mohon maaf bila dalam waktu saya menjelaskan ada kurang-kurang kata atau bagaimana, mohon dimaklum dan mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.